Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya bukan? Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah semua bersih hidup jadi nyaman. Taharoh. Anak-anak, nama lain bersih atau suci adalah toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Apa itu najis? Najis adalah kotoran, yang digarisbawahi kotoran, yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kena najis, kena kotoran, kita terhalang untuk beribadah. Maksudnya apa? Tidak sah ibadahnya. Jadi kalau mau sah, ya najis itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci. Ini digarisbawahi. Keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan tidak boleh sholat, tawaf. Kalau haji ada tawaf mengelilingi Ka'bah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kena hadas, kita tidak boleh sholat. Bagaimana caranya? Nanti kita hilangkan dulu hadasnya agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita sucikan adalah badan kita. Jadi badan kita harus suci. Mandi dulu, ya kalau bau mandi dulu. Pakaian juga harus kita bersihkan terlebih dahulu. Mau sholat, ya harus pakai pakaian yang bersih. Jangan pakaian kotor dibuat sholat. Kemudian tempat ibadahnya juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan lingkungan yang menjadi tempat aktivitas kita. Jadi kalau lingkungan kita kotor, ya kita harus bersihkan. Supaya apa? Agar nyaman. Pembahasan najis. Anak-anak, najis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau disebut najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah atau najis sedang ini dibagi jadi 2. Yang pertama ainiyah atau yang tampak, yang terlihat oleh mata kita. Kemudian hukmiyah, yang kedua yang tidak tampak. Najis yang ketiga najis mughalazah atau berat. Anak-anak, untuk
penjelasan macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhafafah adalah najis ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, yaitu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi umpama kalian punya adik bayi laki-laki belum berusia 2 tahun, makanya masih air susu ibu, jadi belum makan apapun ya, masih ASI, maka cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni atau kencing, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Adapun najis mutawassithah ini ada 2 macam. Yang pertama, najis hukmiyah. Diyakini adanya tapi tidak nyata wujudnya. Jadi ada najisnya maksudnya, tapi tidak tampak, tidak terlihat oleh mata kita. Cara menyucikannya bagaimana? Yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kemudian yang B, najis ainiyah. Adalah najis yang tampak wujudnya, jadi kelihatan bendanya ya, baunya maupun rasanya. Jadi umpamanya kotoran ayam itu terlihat bentuknya, baunya, rasanya, memang ada yang merasakannya, umpama. Jadi bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Nanti hampir sama ya dengan hukumnya, menghilangkan zatnya. Jadi, sehingga bersih, tidak ada bekasnya. Kemudian yang ketiga, najis mughaladzah adalah najis yang berat, yaitu bersumber dari najis dari anjing dan babi. Cara menyucikannya bagaimana? Yaitu ini ada beberapa tahapan, yaitu membasuh sebanyak 7 kali dengan air ya. Kemudian 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi dicuci dulu 7 kali, kemudian terakhir airnya itu dicampur dengan tanah. Kemudian yang kedua, hadas. Hadas terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Apa contohnya? Contohnya adalah untuk hadas kecil, yaitu buang angin atau kentut, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, di statusnya orang lain, kemudian menyentuh kemaluan dan dubur dengan telapak tangan, kemudian tidur. Bagaimana cara menyucikannya? Jadi setelah kita terkena hadas kecil
itu, yaitu maka kalau kita ingin suci dengan berwudu atau tayamum. Kemudian yang kedua, hadas besar. Contohnya berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Kemudian keluar mani atau sperma, itu bisa dikatakan mimpi basah begitu. Kemudian haid atau menstruasi, wiladah atau melahirkan, nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan, dan meninggal dunia. Bagaimana cara menyucikannya? Kalau kita terkena hadas besar, yaitu dengan mandi wajib. Kalau ada air, bila tidak ada air, dengan bertayamum. Macam-macam darah. Anak-anak perlu diketahui, jadi khususnya untuk perempuan dan laki-laki pun juga harus tahu di macam-macam darah. Yang pertama, haid adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat setiap bulannya. Masa haid minimal sehari semalam dan biasanya 6 atau 7 hari. Paling lama 15 hari. Itu paling lamanya haid perempuan. Jadi kalau perempuan terkena haid, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa sampai suci, sampai berhenti darah itu. Kemudian yang kedua, darah nifas. Darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Sedikit banyaknya darah nifas bervariasi. Ada 1 tetes keluar sehari atau 2 hari. Kemudian rata-rata mengeluarkan darah selama 40 harian atau paling lama 60 hari. Jadi buat pengetahuan, jadi nanti anak-anak khususnya yang perempuan kalau sudah menikah, hamil, kemudian melahirkan, itu setelah melahirkan keluar darah nifas. Bagaimana? Ya, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nanti setelah suci baru sholat dan mengqadha puasa. Kemudian yang ketiga, darah istihadhah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Maksudnya bagaimana? Yaitu apabila haidnya sudah melampaui 15 hari, itu tidak haid lagi, tapi istihadhah. Atau nifas sudah melampaui 60 hari, itu bukan nifas lagi namanya, akan tapi darah istihadhah. Harus periksa. Paham anak-anak? Insyaallah. Cara thaharah. Tadi sudah Bapak sampaikan. Yang pertama, ya, cara thaharah dari hadas kecil atau hadas besar ya, sini meliputi wudu, tayamum dan mandi wajib. Jadi kalau terkena hadas kecil, Bapak ulang lagi, maka cara menyucikannya adalah dengan wudu atau tayamum. Bila hadas besar, maka dengan mandi wajib bila ada air. Kalau tidak ada, dengan tayamum. Kemudian adapun sarana atau alat yang dapat digunakan untuk thaharah atau bersuci, yaitu air, debu, dan batu. Loh Pak, kok ada batu? Ya, di zaman dulu batu ini digunakan untuk thaharah atau bersuci
dari hadas kecil. Jadi umpamanya maaf, entah pipis atau sedang buang hajat, buang air besar, dulu pakai batu. Alhamdulillah untuk sekarang ini banyak air, sehingga dengan air. Tata cara berwudu. Tentunya anak-anak selalu wudu sebelum sholat atau ngaji. Ini Pak Fuad hanya mengingatkan saja, barangkali ada yang belum tahu caranya atau yang mungkin sudah tahu, biar tambah pengetahuannya. Yang pertama, wudu ya, membersihkan tangan sambil membaca ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, membersihkan lubang hidung, dibersihkan, umpamanya ada ingusnya harus dikeluarkan. Kemudian yang keempat, membaca niat wudu. Baca niat wudu, kemudian membasuh wajah 3 kali. Jadi niatnya dilakukan sebelum membasuh wajah. Kemudian yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Tangan kanan terlebih dahulu. Kemudian tangan yang kiri. Kemudian mengusap kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Membersihkan daun telinga 3 kali. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian berdoa setelah wudhu. Kemudian tertib. Catatan, untuk yang nomor 4, 5, 6, 7, 9, dan 11 adalah rukun wudhu. Niat, basuh wajah, basuh 2 tangan sampai siku, mengusap kepala, basuh kaki, kemudian tertib, itu termasuk rukun wudhu. Maksudnya apa? Harus dilakukan. Bila ada yang tertinggal, maka wudhunya tidak sah dan harus berwudhu lagi. Adapun nomor 1, 2, 3, 8, 10 adalah sunnah dalam berwudhu. Bila dilakukan dapat pahala. Bila tidak, ya, wudhunya tetap sah, akan tetapi tidak dapat pahala. Niat wudhu. Pasti sudah hafal semua. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Bisa ya? Insya Allah. Tata cara tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Jadi kalau tidak ada air, tayamum. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur seperti sakit atau tidak ada air. Caranya bagaimana? Yang pertama, niat. Niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah pakai debu. Kemudian yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Yang keempat, mengusapkan tangan kiri hingga siku dengan debu.
Dia harus urut ya anak-anak ya, niat dulu, kemudian ambil debu, usap muka dan tangan. Ini anggota yang diusap cuma 2, jadi muka dan tangan, tidak ada rambut, tidak ada kaki. Diingat-ingat. Syaratnya apa? Syaratnya orang boleh tayamum sudah mencari air tapi tidak dapat, atau ada air tapi sakit. Kata dokter, kalau sampai kena air ini maka tambah parah atau tambah sakit gitu. Jadi boleh tayamum. Itu anak-anak. Niat tayamum. Ini biar tahu, coba dibaca sama-sama dan dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Doa setelah wudhu atau tayamum. Doanya adalah, ini perlu diketahui ya, mungkin sudah hafal anak-anak. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku atau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi kalau anak-anak ketika wudhu atau tayamum baca doa ini, insya Allah kita akan dijadikan sebagai orang yang bertaubat, orang yang senang menyucikan diri, dan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, ambil air dengan gayung, basuh tangan 3 kali. Cuci tangan terlebih dahulu. Dan yang kedua, bersihkan najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Makanya kemaluannya dibersihkan dulu. Kemudian yang ketiga, berwudu. Yang keempat, guyur kepala sebanyak 3 kali bersamaan dengan mengucapkan niat. Niat dunia, jangan lupa. Yang kelima, siram seluruh anggota badan bagian kanan sampai 3 kali. Yang kanan dulu yang diguyur. Kemudian yang keenam, siram anggota sebelah kiri 3 kali. Jadi kiri. Kemudian yang ketujuh, gosok seluruh tubuh 3 kali. Atau lebih ya, boleh ya. Yang depan atau belakang. Kemudian pastikan air menyeluruh ya. Semua basah semua. Kemudian yang ke-9, menyela rambut atau bulu yang tebal. Jenggot, yang punya jenggot, hingga basah semua. Yang ke-10, jika menyentuh kemaluan saat mandi, berwudu kembali. Niat mandi besar.
niatnya. Bismillahirrahmanirrahim, nanti dihafalkan ya. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi, bagi yang haid, minal jinabati, bagi yang jinabat, mimpi basah atau berhubungan suami istri pakainya jinabah, atau minan nifasi, bagi yang habis melahirkan, keluar darah, fardhol lillahi ta'ala. Lafaz ulang, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, mamanya minal haidi, fardhol lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar dari haid, namanya haid, jinabat atau nifas karena Allah. Atau kalau tidak hafal bahasa Arabnya ini, bisa dengan bahasa Indonesia. Namanya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Begitu ya. Ini untuk pengetahuan saja anak-anak. Jadi kalau bisa Arabnya dihafalkan juga. Hikmah toharoh atau bersuci. Apa sih hikmah atau keutamaan bersuci? Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Jadi kalau kita menjaga kebersihan, insya Allah kita akan dihindarkan dari segala macam penyakit. Apalagi di masa pandemi seperti ini, harus pandai-pandai membersihkan diri, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan sampai dilupakan. Yang kedua, orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Jadi kalau wudhu, suka wudhu, dijaga wudhunya, nanti di hari kiamat wajahnya akan bersinar. Yang ketiga, dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu senang, suka pada orang-orang yang bersih. Di sholatnya pakaiannya bersih, kemudian ngajinya juga pakai pakaian yang sopan, itu Allah suka. Kemudian yang keempat, kebersihan itu sebagian dari iman. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Jadi kalau semuanya bersih, badan kita bersih, pakaian kita bersih, tempat ibadah kita bersih, lingkungan kita bersih, insya Allah kita akan menjalani hidup dengan nyaman, tentram, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, demikian materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Demikian yang dapat Pak Fuad sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.